Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amali salih وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita selama ini, yang tak terhingga banyaknya, khususnya nikmat yang paling agung, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan hari ini, sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan pembacaan kita, menelaah kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja' karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu ta'ala, dan kita masih di pembahasan bab zakat, dan ini pembahasan zakat bagian keempat. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk ke pembahasan syurutu zakatil khiltah, pembahasan tentang syarat zakat yang dicampur, zakat khiltah. Nah, dan nanti pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang nisab zakat emas dan perak. Baik, langsung saja kita membaca dan menelaah kitab ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain amin. Faslun syurutu zakati khiltah, syarat zakat yang dicampur. Qala al-musannif wal khalitani yuzakkiyani zakat al-wahid bi sab'ati syara'id. Dan dua zakat yang bercampur menjadi satu itu dihitung zakatnya satu dengan 7 syarat. Idza kana al-murahu wahidan, yang pertama jika kandangnya sama. Murah itu kandang, nanti di syarah juga dijelaskan. Kandangnya sama. Wal masrahu wahidan, masrah itu tempat berkumpulnya hewan sebelum digembalakan, masrahnya juga sama, satu. Wal mar'a wahidan, tempat gembalanya juga satu. Wal fahlu wahidan, penjantannya juga satu. Wal mashrabu wahidan, lalu tempat minumnya juga satu. Wal halibu wahidan, tukang perahnya juga satu. Wa maudhi'ul halbi wahidan, dan tempat perahnya itu juga satu. Kemudian qala syarih hafizahullahu ta'ala, idza haddathat al-khiltatu baina itsnaini mathalan wa ikhtalatat al-mashiyatu fa inna az-zakata takunu wahidatan bi sab'ati syara'id wa hadhihi al-khiltatu tusamma khiltatu jawarin atau khiltata jawarin. Jika terjadi percampuran antara dua orang, harta dua orang dicampur menjadi satu, digabung menjadi satu. Contohnya penggabungan hewan ternak. Anggaplah kita membahas di sini hewan ternak yang digabungkan adalah kambing, ghanam. Jadi ada dua orang, si A dan si B, memiliki ternak kambing. Lalu masing-masing dari mereka menggabungkan ternak mereka menjadi satu, dan nanti dari gabungan kambing mereka tersebut dikeluarkan zakatnya. Fa inna zakata takunu wahidah, zakatnya itu terhitung satu, meskipun pemiliknya dua orang, tapi hitungan zakatnya dihitung satu dengan 7 syarat. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan syarat di sini ini syarat untuk khiltah yang sifatnya khiltah mujawarah. Khiltah
mujawarah. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Fiqhul Manhaji dijelaskan, dalam Kifayatul Akhir juga disebutkan, yang namanya khiltah atau harta zakat khiltah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama khiltatu syuyu', khiltah yang sifatnya syuyu', artinya tidak bisa dibedakan kepemilikan antara satu dengan yang lain, artinya sudah bercampur. Seperti kasus dalam bab syuf'ah lah kalau saya tidak salah. Dalam Fiqhul Manhadi dijelaskan oleh penulis, contoh khiltah syuyu' itu kama law warratha ikhwanun min abihima arba'ina ra'san minal ghanam. Jadi ada dua bersaudara dapat warisan dari ayahnya berupa 40 ekor 40 ekor kambing. Nah, maka 40 ekor kambing ini pemiliknya dua orang. Dan ini namanya khiltah syuyu' la yumayyizu ba'duha ba'dan. Si A dengan si B tidak bisa membedakan ini sekian harta saya, sekian harta dia. Tidak, karena masing-masing dari setiap kambing itu setengahnya milik berdua. Masing-masing satu kambing itu milik berdua, artinya setengah milik si A, setengah milik si B. Itu khiltah syuyu'. Ya, atau ada dua orang, si A dan si B, pergi ke pasar ternak membeli 40 kambing. Membeli 40 kambing patungan. Nah, akhirnya 40 kambing ini milik berdua. Milik berdua. Bukan 20 milik si A, bukan 20 milik si B, enggak, tapi 40-nya milik berdua. Artinya setiap satu kambing setengahnya milik si A, setengah milik si B. Ya, ini khiltah syuyu' namanya. Ya, innama yamlikuhu kullu wahidin ghaira mutamayyizin amma yamlikuhu al-akhar. Enggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Enggak bisa dibedakan antara mana yang milik si A dan mana yang milik si B. Itu namanya khiltah syuyu'. Lalu ada yang kedua khiltah mujawarah, sebagaimana yang disebutkan di kitab. Khiltah mujawarah itu lawan dari khiltah syuyu'. Ya, bisa dibedakan antara satu dengan yang lain. Misalnya si A punya kambing 20. Memang dia punya kambing sendiri 20 si A. Lalu ada si B punya kambing juga 20. Maka di sini kalau mereka ingin menggabungkan dua kambing mereka jadi 40 kambing, diketahui mana kambing milik si A, mana kambing milik si B. Itu bedanya. Bedanya kalau yang khiltah syuyu' itu tidak bisa dibedakan. Artinya dari setiap kambing itu setengahnya milik si A dan setengahnya milik si B. Itu khiltah syuyu'. Kalau khiltah mujawarah bisa dibedakan. Ya, bisa dibedakan milik si A dengan milik si B, tapi sama-sama harta tadi digabungkan menjadi satu. Nah, apa maksud dari bil khalitaini? Maksud dari mencampurkan zakat itu gimana? Yakni malan zakawiyan li syakhsaini khulita bi ba'dihima bi qasdi syarikah au nahwiha. Yaitu ada dua harta yang zakat, harta yang kena zakat milik dua orang, kemudian mereka gabungkan menjadi satu dengan yang lain dengan tujuan syarikah atau yang semisalnya. Ya, atau yang semisalnya. Nah, dalam kitab ini, dalam kitab Al-Imta' ini dijelaskan oleh musannif Abu Suja, beliau menyebutkan 7 syarat. Nah, 7 syarat yang dimaksud di sini adalah syarat khiltah mujawarah. Syarat khusus untuk khiltah mujawarah dan bukan syarat khiltah syuyu'. Nah, untuk khiltah syuyu' sendiri syaratnya cuma ada 3. Ya, jadi ada syarat itu terbagi menjadi 2. Pertama, syarat ini mencakup baik khiltah syuyu' maupun khiltah mujawarah. Jadi syarat masalah zakat khiltah ini ada 2. Syarat yang pertama itu syarat yang harus dipenuhi baik dari sisi zakatnya khiltah maupun zakat khiltah syuyu' maupun khiltah mujawarah. Dan yang kedua ada syarat khusus untuk zakat khiltah mujawarah saja. Nah, untuk zakat khiltah mujawarah nanti akan kita baca di sini 7 itu. Ini khusus untuk zakat khiltah mujawarah. Sedangkan zakat khiltah syuyu' sedangkan syarat untuk
umum, artinya bisa berlaku untuk khiltah syuyu' maupun khiltah mujawarah, ada 3. Yang pertama, an yakunal malan min jinsin wahid, hartanya itu jenisnya sama. Kambing dengan kambing, sapi dengan sapi, unta dengan unta, jenisnya sama. Kalau jenisnya berbeda nggak bisa digabungkan. Kalau kambing dengan domba masih sejenis, sapi dengan kerbau masih sejenis. Tapi kalau misalnya yang satu hartanya kambing, yang satu hartanya unta, ini nggak sejenis, nggak bisa dicampurkan, nggak bisa digabungkan. Kemudian yang kedua, kaunu majmu'il malaini nisaban fa aktsar. Syarat yang kedua itu kalau ketika sudah digabung harta tadi, sudah dicampur, syaratnya sudah sampai nisab. Jadi kalau misalnya tadi si A punya 20 kambing, si B 20 kambing, kemudian digabungkan menjadi satu, akhirnya tercukupi 40 kambing, kan sampai nisab. Maka nisabnya, zakatnya adalah 1 ekor kambing. Tapi kalau yang satu punya 10 kambing, yang si B punya 10 kambing, kemudian digabung hanya 20 kambing total, nah ini kan nggak sampai nisab, maka nggak wajib zakat. Insyaallah wadih ya. Yang ketiga, dawamul khiltah sanatan in kanal mal mimma yajibu fihi al-haul. Percampuran, masa dicampurnya harta, masa percampuran itu harus 1 tahun full. Harus sudah berlalu 1 tahun penuh. Artinya kalau di bulan Muharram awal dia melakukan khiltah, mencampurkan hartanya, mereka berdua tersebut, maka dihitung 1 tahun ke depan. Jika 1 tahun ke depan sudah berlalu 1 tahun ke depan, artinya di bulan Muharram tahun depan, nah dan tentu sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi itu syarat umum dari zakat khiltah, berlaku untuk khiltah syuyu' maupun khiltah mujawarah. Saya ulangi, yang pertama, an yakunal malan min jinsin wahid, hartanya jenisnya sama. Dan yang kedua, kaunul majmu' al malaini nisaban fa aktsar, hartanya itu jika sudah dikumpulkan telah mencapai nisab. Dan yang ketiga, harus ada khiltah selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Nah, sedangkan untuk khiltah mujawarah, maka disebutkan di sini, wa hadhil khiltah tusamma khiltatu jawarin atau khiltata jawarin. Ini namanya khiltah mujawarah. Syaratnya ada 7. Syarat yang pertama, idza kana al-murah wahidan. Ma ma'na al-murah? Ma'wal masyiyah lailan. Ma'wal masyiyati lailan. Murah itu tempat tidur atau kandang hewan untuk tidur dia di malam hari. Itu murah. Intinya kandang lah. Kandang hewannya satu kandangnya. Enggak dipisah antara kambing miliknya si A dengan kambing miliknya si B. Kemudian idza kana al-masrah wahidan, lalu masrahnya juga satu. Apa itu masrah? Wal maudhi'ul ladzi tasrahu ilaihi al-masyiyah. Itu tempat berkumpulnya hewan sebelum digembalakan. Ya, masrahnya sama, enggak dibedakan. Syarat yang ketiga, idza kana al-mar'a wahidan. Al-mar'a huwal makanul ladzi tar'a fihi al-masyiyah. Itu tempat digembalakannya hewan. Itu tempatnya sama, enggak dibedakan. Syarat yang keempat, idza kana al-fahl wahidan. Penjantannya sama. Al-dzakar alladzi yatrukul masyiyah. Artinya kambing betina milik si A dan kambing betina milik si B ketika sudah digabungkan hartanya tadi hanya punya satu penjantan yang akan membuahi kambing si A dan yang juga membuahi kambing si B ya. Jadi syaratnya penjantannya harus satu. Ini kalau jenisnya sama, maksudnya kambing dengan kambing, domba dengan domba. Amma idza ikhtalafatil masyiyah, misalnya si A punyanya domba, si B punyanya kambing. Memang masih satu jenis, tapi beda spesies lah. Ya, satu domba, satu kambing, kayak sapi dengan kerbau. Ini bisa digabung karena masih satu jenis. Ya. Tapi spesiesnya berbeda. Maka di sini fala yushtaratu kaunuhu fahlan wahidan. Maka enggak disyaratkan harus satu pejantan. Karena yang satu domba, yang satu kambing. Tapi kalau semuanya sama-sama domba, milik si A domba, milik si B domba, maka pejantannya cukup satu, harus satu, tidak dibedakan.
Lalu syarat yang kelima, idza kana al-mashrabu wahidan, tempat minumnya satu. Al-mawdi'u alladhi tashrabu minhu, tempat minum si hewan ternak mereka berdua itu tempatnya satu. Syarat yang keenam, idza kana mawdi'ul halbi wahidan wa huwa al-makanu alladhi yaqumu fihi al-halib bihalbil masyiyah, tempat memerah susu, ya, tempat memerah susu hewan ternak mereka tersebut itu satu. Nggak boleh kambingnya si A tempat perahnya di situ, kambing si B tempat perahnya di sana. Enggak, tempat perahnya sama-sama satu. Nah, ini syarat yang keenam. Wal asahhu ada mushtiratil ittihad fil halib. Nah, di matan kan disebutkan sama musannif di matan kan dijelaskan sama musannif wal halibu wahidan, ya, wal halibu wahidan. Nah, di sini disebutkan wal halibu wahidan. Nah, pemerahnya satu. Tetapi yang mu'tamad dalam madhab ada mushtiratil ittihad fil halib. Pemerahnya boleh berbeda. Yang tukang merah itu berbeda, tidak masalah, tidak disyaratkan. Itu yang mu'tamad. Ya, qaul musannif Abu Suja itu tidak mu'tamad. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i boleh berbeda si halibnya, si pemerahnya. Tidak disyaratkan satu. Yang disyaratkan satu adalah tempat merah, bukan si pemerah. Nah, faedah syartun an yakunal syartu ay yakunal halibu wahid an yakunal halibu wahidun dhaif an yakunal halibu dhaif wahidun dhaifun wal asahu ada mushtiratihi bal yushtaratul ittihadu fir ra'i. Disyaratkannya satu pemerah itu dhaif, qaulun dhaif, dan yang sahih itu tidak disyaratkan. Tapi yang disyaratkan adalah penggembalanya cuma satu. Nah, yang menggembalakan hewan kambing mereka berdua itu satu. Jadi tempat kandangnya satu, tempat berkumpul sebelum digembalakan juga satu, tempat gembalanya satu, penjantannya satu, tempat minumnya satu, tempat memerah susunya juga satu, dan yang ketujuh, orang yang menggembalakan ternak mereka berdua itu juga satu. Nah, jadi yang ittihad itu bukan fil halib tapi fil ra'i. Nah, jadi yang ini dihapus, digantikan dengan ittihadu fil ra'i. Yang menggembalakan juga cuman satu orang. Enggak boleh kambing si A digembalakan sama si fulan, kambing si B digembalakan sama si fulan. Enggak. Kambing mereka berdua karena sudah harta yang bercampur, satu orang saja yang menggembalakan. Hakadha. Faedah. Nah, yang namanya mencampurkan harta, ya, yang namanya mencampurkan harta itu punya efek, bisa meringankan zakat bagi orang yang mengeluarkan zakat, bisa berefek memberatkan, bisa berefek yang satu memberatkan, yang satu diringankan. Dan yang keempat, enggak ada efek sama sekali. Nah, kita lihat maksudnya bagaimana. Al-khiltatu qad tufidu syarikaini takhfifan. Nah, pertama ini, jika kita melakukan khiltah, mencampurkan dua harta zakat yang sama dicampur menjadi satu, ya, bi an yamlika syarikani thamanina syatan bisawiyah fa zakatu syatun wahidah ala syarikaini badalan min syataini idza infarada kullu syarikin bi nafsihi. Kalau contoh di sini ada dua orang, si A dengan si B, mereka mempunyai masing-masing 40 kambing. Si A 40 kambingnya, si B 40 kambingnya. Itu kalau mereka gabungkan menjadi satu, maka total kambingnya adalah 80. Nah, 80 itu sudah sampai nisab. Berapa wajib zakat kalau 80 kambing? Zakatnya cuma satu kambing.
Zakatnya berapa? 1 kambing saja. Karena kan dari 40 sampai 120 itu wajibnya 1 kambing. Nah, kambing mereka setelah digabung jumlahnya 80, maka wajib zakat 1 kambing saja. Padahal kalau mereka tidak menggabungkan harta mereka menjadi satu, si A itu 40 kambing, 1 kambing zakatnya. Sedangkan si B juga 40 kambing, 1 kambing zakatnya. Jadi kalau mereka sendiri-sendiri mengeluarkan zakat, itu total ada 2 kambing yang dizakatkan. Ya kan? Tapi karena mereka gabungkan jadi 1, total 80, maka hanya 1 kambing yang dikeluarkan. Jadi ini dari sisi takhfif. Ya, khiltah, menggabungkan harta zakat menjadi 1. Yang pertama, berdampak meringankan bagi orang yang mengeluarkan zakat. Yang awalnya masing-masing 1 orang 1, total 2 kambing, setelah digabung hanya wajib 1 kambing, setengah-setengah. Nah, itu. Yang B, waqad tufidul khiltatu tathqilan bi an yamlika arba'ina syatan bitaswiyah fa zakatu syatun wahidah, amma idza infarada kullu syarikin bi nafsihi falam yaktamil an-nisabu li ahadihima. Nah, yang kedua bisa berdampak memberatkan. Ya, bisa berdampak memberatkan. Kalau tadi kan meringankan. Yang harusnya keluar 1, mereka keluar hanya setengah kambing masing-masing. Lalu bisa berdampak memberatkan. Contohnya bagaimana? Bi an yamlika arba'ina syatan bisawiyah. Si A punya 20 kambing, si B punya 20 kambing. Digabung jadi 1, total 40. Maka zakatnya kalau 40 kambing, zakatnya cuma 1 kambing kan tadi. Sampai nisab, itu nisab paling rendah. Dari hewan kambing itu nisab minimal 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing. Nah, amma idza infarada, ini karena mereka dari 20 digabung jadi 1 jadinya 40, maka 1 kambing wajib dizakatkan. Nah, kalau mereka tidak menggabungkan zakat mereka, artinya yang si A tetap 20, si B 20, maka masing-masing pihak belum sampai nisab, nggak wajib zakat. Jadi memberatkan. Tathqil. Yang awalnya mereka tidak terkena zakat, karena digabung menjadi 1, totalnya 40, maka wajib keluarkan zakat. Nah, keluarkan zakat 1 ekor kambing. Lalu yang ketiga, qad tufidu takhfifan ala ahadihima wa tathqilan ala al-akhar. Yang ketiga ini dari satu sisi memberatkan, di sisi yang lain meringankan. Ya, contohnya meringankan bagi si A dan memberatkan bagi si B. Contohnya gini, si A ini punya kambing 40. Si A punya kambing 40. Sedangkan si B punya kambing 20. Jadi punya si B lebih sedikit. Kemudian digabungkan menjadi 1. Digabungkan menjadi 1, totalnya 60 kambing. 60 kambing wajib zakat berapa? 1 ekor kambing. Nah, si A yang tadi punya 40 kambing, kalau dia bersendirian, nggak digabung hartanya dengan si B, maka dia telah sampai nisab, wajib 1 ekor kambing dia zakatkan. Sedangkan si B 20 ekor kambing nggak wajib zakat. Tapi karena digabung, akhirnya wajib 1 ekor kambing saja. Si A yang awalnya harus mengeluarkan 1 ekor kambing utuh menjadi hanya 2/3. Sedangkan si B yang awalnya nggak wajib keluar zakat sama sekali, karena digabung dia wajib sepertiganya. Jadi kenapa lebih banyak persentase si A? Karena dia punya kambing lebih banyak. Nah, jadi si A awalnya mengeluarkan 1 kambing kalau dia bersendirian, tapi karena digabung dia wajib mengeluarkan 2/3. Sedangkan si B yang awalnya nggak wajib zakat sama sekali karena belum sampai nisab dari kambingnya sendiri, ketika digabung dia wajib mengeluarkan 1/3. Berarti mana yang takhfif, mana yang tathqil? Takhfif bagi si A yang punya 40 kambing. Awalnya dia 40, awalnya dia 1 ekor kambing full, tapi karena di khiltah digabung dia hanya mengeluarkan 2/3. Nah, yang tathqil bagi siapa? Tathqil bagi si B yang awalnya nggak wajib zakat sama sekali, kena zakat 1/3. Nah, itu yang ketiga. Bisa tathqil, bisa takhfif.
Satu pihak kena tathqil, satu pihak kena takhfif. Lalu yang ketiga, la tufidu takhfifan wala tathqilan. Enggak ngefek apa-apa. Di khiltah atau enggak di khiltah sama aja. Enggak ada efek sama sekali. Ya, ka'an yamlika asyarikani mi'atai syatin bisawiyah. Masing-masing dari pemilik punya 100 ekor kambing. Si A punya 100, si B punya 100. Digabungkan jadi satu, total 200 kambing. Nah, 200 kambing berapa zakatnya? 2 ekor kambing. Ya enggak? 2 ekor kambing. Kalaupun mereka dipisah 100 dengan 100, tetap zakatnya 1 ekor kambing. Ya kan? Sama aja gitu. Kalau mereka gabung zakatnya 2 ekor kambing, masing-masing 1. Kalau mereka pisah, masing-masing mereka juga keluar cuman 1. Sama, tidak berdampak efek apapun ya dari khiltah. Nah, kemudian misalnya ada pertanyaan, apakah zakat khiltah ini itu hanya berlaku pada hewan ternak saja? Jawabannya tidak, berlaku untuk jenis barang zakat yang lain seperti barang zakat muasyirat, az-zuru' wa thimar, lalu barang zakat an-naqdan, itu adz-dzahab wal fiddah, dan yang ketiga itu urudut tijarah. Ya, urudu at-tijarah. Ya, bisa berlaku juga untuk barang zakat yang lain, tidak hanya di hewan ternak. Maka kalau zakatnya itu sifatnya apa, zakat barang zakatnya adalah muasyirat, az-zuru' wa thimar, itu disyaratkan padanya, ya, di sini disebutkan di kitab Fiqhul Manhaji, ya. Kalau dia barang zakatnya itu zuru' wa thimar, muasyirat lah, maka syaratnya itu harus sama, penjaganya, harisnya harus satu, dan al-jarin, yaitu tempat mengeringkan buah. Jadi misalnya ada orang sama-sama punya, misalnya apa, kan yang wajib zakat di buah-buahan itu kan hanya 2 ya, kurma dan anggur. Nah, misalnya ada 2 orang punya kebun anggur, sama-sama kebun anggur. Itu syaratnya kebun anggur mereka itu dijaga 1 orang saja, dan tempat untuk mengeringkan atau tempat untuk mengumpulkan buahnya itu juga 1. Maka di sini bisa terkena khiltah, bisa menggabungkan zakat mereka. Nah, kalau dari zakat zakat dinar wa dirham atau zakat naqdan, itu syarat bisa khiltahnya itu syaratnya adalah 1 brankas. Ya, 1 brankas. Misalnya ada orang punya duit, si A punya duit, si B punya duit. Nah, mereka menyimpan duit mereka dalam 1 brankas. Ya, dalam 1 brankas. Ya. Misalnya si A punya uang 30 juta, si B punya uang 80 juta. Digabungkan jadi 1, total 111 juta. Nah, 111 juta itu kan sudah wajib zakat. Sudah wajib zakat. Maka zakat dari 111 juta berapa? Ya, 2,5% dari 111 juta. Itu zakatnya dihitung 1, meskipun yang punya duit 2 orang. Dengan syarat tadi berangkasnya itu 1. Ittihadu sunduk. Ya, ittihadu as-sunduk. Kalau dalam zakat urud tijarah juga bisa dikhiltah dengan syarat yang pertama, an la yatamayyazad dukana wa mahalli takhzin. Ya, wa adatil bai' min mizan wa nahwihi. Jadi ada 3 syarat kalau terkait dengan barang dagangan. Yang pertama, tokonya harus sama. Lalu yang kedua, gudangnya juga harus sama. Ya, dan timbangan atau takaran yang dipakai untuk jual beli, untuk pedagang itu sama, nggak boleh beda. Kemudian kalau di Kifatul Akhir ditambahkan, ya, kasirnya sama. Jadi zakat urud tijarah bisa juga dikhiltah, bisa
Dikhiltah dengan tadi tokonya sama, gudangnya sama, timbangan takarannya yang dipakai sama, dan kasirnya sama. Nah gitu. Kasirnya sama. Ya, pekerjanya juga sama, tidak dibedakan. Jadi khiltah, zakatul khiltah tidak hanya berlaku bagi zakatul an'am atau bahimatul an'am saja. Ya, sebagaimana yang dicontohkan, sebagaimana yang dijelaskan di kitab, tapi juga bisa berlaku bagi zakat yang lain seperti naqdan, seperti urudut tijarah, dan seperti muasyirat, itu az-zuru' wa thimar. Az-zuru' wa thimar. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya pembahasan kita adalah nisabu adz-dzahab wal fiddah. Nisabu adz-dzahabi wal fiddah. Ini sudah pernah kita singgung sebelumnya di awal-awal kitab zakah. Nah, di sini lebih menjelaskan insyaallah. Qala al-musannif rahimahullah wa nisabu adz-dzahabi 20 mithqalan. Nisab zakat emas itu adalah 20 mithqal. Ya, 20 mithqal, wa fihi rubu'ul usyur wa huwa nisfu mithqal. Dan di dalamnya, maka kalau sudah sampai nisab dikeluarkan zakatnya rubu'ul usyur wa huwa nisfu mithqal. Ya, 1/4 dari 10, dan dia adalah setengah mithqal, yaitu 2,5%. Wa fi ma zada bihisabihi, dan jika lebih dari nisab maka dimasukkan lebihnya tadi, dihitung untuk dikeluarkan zakatnya. Wa nisabul warik mi'ata dirham. Warik ini perak, nisab zakat perak itu 200 dirham, dan dikeluarkan padanya rubu'ul usyur juga 2,5%, dan dia 5 dirham. Ya, 200 dirham maka zakatnya 5 dirham. 2,5% dari 200 adalah 5 dirham. Wa fi ma zada bihisabihi, dan jika lebih nisabnya digabungkan, wala tajibu fil huliyil mubah zakatun, dan tidak wajib dikeluarkan zakat pada perhiasan yang mubah. Qala asy-syarih hafizahullahu taala nisabu adz-dzahab 20 mithqalan ay 85 graman. Zakat emas itu 20 mithqal. 1 mithqal itu 3,25 gram. 4,25 gram. 1 mithqal itu 4,25 gram. Maka kalau 20 mithqal dikalikan aja, 20 dikali 4,25 gram, itu tembusnya atau nilainya nanti 85 gram. Secara yang sekarang kan kita gampangnya nisab emas itu ya 85 gram, karena sekarang jual beli emas pakainya gram, sekian gram. Kalau nisab fiddah perak itu mi'atai dirham, 200 dirham itu setara dengan 595 gram. Ya, 595 gram. Ya, dalam hadis itu dijelaskan nisab fiddah itu khamsatu awaqin. 5 uqiyah. Ya, 5 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham. 1 uqiyah itu nilainya sama dengan 40 dirham. Berarti kalau 5 uqiyah ya dikalikan 5. 40 kali 5 200 dirham. Tapi secara gram yang disebutkan sama Syekh di sini, kalau emas itu 85 gram nisabnya, kalau perak itu 595 gram. Wa qad kanat al-20 mithqalan tusawi 100 dirham fi sadril awal lil Islam. Ya, dan nilai 20 mithqal itu sama dengan 200 dirham ketika awal-awal Islam muncul. Sekarang harga emas sudah terjun bebas, ya. Oleh karena itu ulama khilaf dalam masalah uang nakdan, fulus, rupiah, dolar, ringgit, real, itu kan termasuk dalam zakat nakdan. Ya, termasuk dalam zakat nakdan. Nah, yang dipakai nisab mana? Nisab emas kah apa nisab perak? Ulama khilaf menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, uang kertas itu
ya uang kertas itu dinilai ditakar dengan takaran nisab emas, karena nisab emas atau nilai emas itu cenderung lebih stabil dari dulu sampai sekarang. Yang kedua, dan ini pendapat jumhur mengatakan uang, ya mata uang fulus, uang kertas yang kita gunakan sekarang untuk transaksi itu ditakar nisabnya dengan nisab emas, dan ini pendapat jumhur karena nisab emas itu lebih stabil daripada nisab perak. Yang kedua dengan nisab perak, ditakar dengan nisab perak. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga itu dilihat mana yang lebih bermanfaat, bil ahad atau bil anfa, mana yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Ya, kalau yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin adalah nisab emas, maka ditakar dengan nisab emas. Kalau yang bermanfaat bagi fakir miskin lebih bermanfaat, itu maksudnya lebih bermanfaat nisab perak, maka yang ditakar dengan nisab perak. Tapi jumhur, kebanyakan ulama, ya bahkan mungkin yang kontemporer juga sekarang mungkin wallahu a'lam itu lebih memilih dengan takaran nisab emas karena harga emas lebih stabil. Ya, dikatakan di sini kan dulu 20 mithqal di zaman awal-awal Islam, di zaman Nabi, harga 20 mithqal itu sama dengan 200 dirham. Kalau sekarang mungkin sudah sangat jatuh, ya, beda dengan emas yang stabil. Berdasarkan hadis dari Abi Daud an Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa laysa 'alaika syai'un ya'ni fi adh-dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinarin fama zada fa bihisabi dzalik. Dari Abu Daud, dari Ali, hadis dari Abu Daud, dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada kewajiban apapun atasmu, yaitu pada zakat emas, sampai engkau memiliki 20 dinar. Ya, fa idza kana laka 20 dinaran, kalau kamu telah mencapai 20 dinar dan telah berlalu satu haul, maka bagimu setengah dinar. Zakatnya setengah dinar. Fama zada fa bihisabi dzalik. Dan jika punya engkau uangnya lebih dari 20 dinar, ya misalnya punya dinar 40 dinar, maka 2,5% dari 40 dinar dihitung semuanya. Ya, dihitung semuanya. Ini beda dengan zakat bahimatul an'am, ya. Beda ya dengan zakat bahimatul an'am. Kita lihat contohnya dalam zakat kambing gitu. Zakat kambing nisab minimal 40. Orang yang punya kambing 90 tetap satu kambing juga zakatnya. Orang yang punya kambing 40, zakatnya satu ekor kambing. Orang yang punya kambing 90, zakatnya juga satu ekor kambing. Jadi enggak dihitung. Memang enggak ada hitungan zakatnya. Mau dia 40 kambing, itu satu ekor kambing zakatnya, atau yang satu lagi punya 90 ekor kambing, tetap satu zakatnya, satu ekor kambing. Ya, beda dengan zakat emas dan perak. Ya, kalau orang mempunyai 20 dinar, maka dikeluarkan 2,5% dari 20 dinar. Kalau dia punya lebih dari 20 dinar, misalnya 40 dinar, maka zakatnya 2,5% dari 40 dinar, bukan 20 dinar doang yang dihitung, enggak, semua. Itu maksudnya fama zada fa bihisabi dzalik. Yang lebih tetap kena. Hatta kalau dia cuma punya 21 dinar. Berlebih 1 dinar dari nisab, maka tetap dihitung 2,5% dari 21 dinar. Tetap dimasukkan. Ya, itu sudah pernah kita bahas di awal-awal pembahasan zakat emas dan perak. Faedah al-warik huwal fiddah. Al-warik laysa al-waraq, lakin al-warik, ya. Itu artinya perak. Wal qadru alladhi yukhriju rubu'ul usyur, yang dikeluarkan sama dengan emas 2,5%. Berdasarkan hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fir riqqati rubu'ul usyur wa ma zada fa bihisabihi, wa ma'na riqqah al-fiddah. Zakat pada riqqah, yaitu perak, itu rubu'ul usyur 2,5% dari nisab
yang dari harta yang dimiliki, dan berapa lebihnya itu tetap dihitung. Nah, kemudian sekarang coba kita tatbik, kita praktekkan, misalnya sebagaimana yang pernah disampaikan juga. Karena tadi jumhur mengatakan mata uang sekarang, uang kertas sekarang yang dipakai bertransaksi, contohnya Indonesia rupiah ya, itu kan ditakar dengan zakat emas. Nah, kalau kita katakan seandainya 1 gram emas sekarang itu nilainya 600.000, maka dikalikan 85 gram. 600.000 dikali 85, maka akan muncul nilainya 51 juta rupiah. Artinya ketika seseorang mempunyai harta senilai 51 juta rupiah, maka saat itu telah wajib zakat baginya. Tentu setelah berlalu 1 kali haul. Berapa zakat yang dikeluarkan jika seseorang mempunyai uang sebanyak 51 juta rupiah karena telah sampai nisab 85 gram zakat, 85 gram emas nilainya, maka dikeluarkan tadi saya hitung-hitung 2,5% dari 51 juta, maka ya dikeluarkan hanya 1.275.000 rupiah. Masya Allah, sangat sedikit ya. Jadi kalau saya amin ya, punya uang sebesar 51 juta dan itu dikatakan misalnya telah sampai nisab ya, berdasarkan harga 1 gram emas itu 600.000 dan saya telah punya uang 51 juta rupiah, maka saya wajib zakat. Setelah berlalu 1 haul, saya wajib zakat dan hanya mengeluarkan dari 51 juta tadi adalah 1.275.000 saja, 2,5%-nya. Maka ini sangat-sangat ringan. Ya, sangat-sangat ringan. Sebagaimana zakat bahimatul an'am, 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing. Masya Allah. Ya, sungguh Allah itu ya luar biasa. Syariat Islam itu luar biasa. Maka kalau sampai ada orang yang masih pelit mengeluarkan zakat, ya maka terancam siksa. Bahkan kita katakan, kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya di awal-awal kitab zakat, dengan telah berlalunya 1 haul, ya telah sampai nisab harta tadi dan telah berlalu 1 haul, maka harta tersebut telah menjadi haknya fakir miskin, telah menjadi haknya mustahik zakat, bukan hak kita lagi. Dengan hanya berakhirnya haul, bukan hak kita lagi. Sehingga kalau kita tahan harta tadi, artinya kita menahan harta orang lain yang menjadi hak orang lain. Ya. Baik. Oleh karena itu maka jika umat Islam ini teratur membayar zakat, taat membayar zakat, ya, jangan hanya taat membayar pajak, ya, tapi taatlah bayar zakat, maka niscaya sebagaimana dalam penjelasan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dalam kitab Arba'in An-Nawawi Al-Wafinya, beliau mengatakan jika zakat ini dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta keadilan sosial. Tidak ada yang kaya, yang kemudian yang miskin, rata. Ya. Semua akan mendapatkan kemakmurannya masing-masing. Yang kaya nggak semakin kaya. Jadi bukan seperti sekarang ya, kapitalis itu yang kaya makin kaya, yang miskin dibuat makin miskin. Tidak. Masya Allah, betapa indahnya syariat Islam ini. Lalu beliau membahas berikutnya, ammal huliyil mubah lam yazid 'ala al-'adah biduni israf fala zakata fihi. Lalu masuk ke pembahasan al-huliyul mubah. Ini juga sudah kita bahas ya, kita singgung di pembahasan zakatun naqdan yang di halaman 148. Ya, ulama khilaf di sana. Jumhur ulama mengatakan huliyul mubah itu tidak ada zakatnya. Berbeda dengan Hanafiyah mengatakan wajib zakat. Nah, jumhur termasuk dalamnya Syafi'iyah
mengatakan tidak ada zakat selama tidak berlebih, tidak israf, tidak berlebih-lebihan dalam memakainya. Jadi setidaknya ada 3 syarat terkait masalah hulil mubah. Itu syurutu adami wujubiz zakah fil huli. Syarat-syarat yang menafikan, meniadakan zakat bagi perhiasan yang mubah. Syarat yang pertama, an yakunal huliyyi mubahan. An yakunal huliyyu mubahan. Perhiasannya itu tergolong perhiasan yang sifatnya mubah. Berarti mafhum mukhalafahnya, mafhumnya kalau hulinya itu sifatnya haram atau makruh, maka wajib zakat. Yang enggak wajib zakat itu kalau hulinya sifatnya mubah, seperti huli yang dipakai oleh perempuan yang ada di badannya, kalung, anting, cincin, gelang, selama tidak israf tadi kan. Ya. Berarti kalau huli sifatnya haram, contohnya apa? Huli yang sifatnya haram. Emas, ya, emas yang dipakai laki-laki, perhiasan emas yang dipakai laki-laki haram. Ya, sifatnya adalah haram. Atau bejana dari emas dan perak haram. Atau tambalan yang terbuat dari emas haram. Itu kan kita sudah bahas dalam masalah awani, bejana emas dan perak, tobbah, tambalan. Kalau tambalannya dari emas mutlak haram. Lil hajah oleh ghairi hajah, kecil maupun besar haram. Kalau dia sifatnya haram maka kena wajib zakat. Atau yang sifatnya makruh, ya, hulinya itu bukan mubah tapi makruh. Contohnya apa? Ya sama, dabbah shaghirah minal fiddah lizinah. Tambalan yang sedikit yang dari perak tapi untuk zina, untuk perhiasan, maka ini termasuk apa? Termasuk makruh, tetap wajib zakat. Nah, itu yang pertama, an yakunal huli mubahan, sifatnya mubah. Ya, yaitu perhiasan yang digunakan oleh perempuan yang memang tujuannya untuk dipakai. Yang kedua, an la yaqsida kanzuhu atau an la yaqsida kanzahu. Yang kedua, perhiasannya itu memang diniatkan untuk dipakai, bisa dipakai atau disewakan atau dipinjamkan. Yang penting isti'mal, bukan diniatkan untuk disimpan. Kalau seorang wanita membeli perhiasan tujuannya untuk dia simpan nanti setahun kemudian dia jual lagi ketika harga emas lagi naik, itu kan tujuannya disimpan, maka kena zakat. Kena zakat, karena yang tidak kena zakat kalau tujuannya untuk isti'mal. Lalu syarat yang ketiga, an la yakuna fihi israf. Ini tadi, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh lebay. Maksudnya bagaimana? Contohnya gini, misalnya di Klaten ini, misal standarnya biasanya wanita itu menggunakan perhiasan emas itu maksimal 100 gram totalnya, ya, kalung atau anting atau apa, biasanya itu memakai standarnya mayoritas itu semua yang dipakai di badan itu kalau ditimbang ya rata-rata sekitar 100 gram emasnya. Nah, ini ada satu orang dia make huli, make perhiasan memang mubah, dia beli untuk dipakai tapi berlebihan, israf. Ya, totalnya dia menggunakan itu bisa ditimbang 800 gram emas. Ya, total bisa di total 800 gram emas perhiasannya. Ini kan israf, melebihi batas wajar. Maka kalau dia melakukan itu israf, maka wajib zakat. Semuanya wajib zakat. Dari 800 gram itu kena zakat 2,5% dari 800 gram. Taib, karena dia menggunakannya israf, berlebihan. Jadi ada 3 syarat tadi kita ulangi. Pertama, kalau dia sifatnya huli mubah. Yang kedua, kalau dia tidak diniatkan untuk disimpan. Dan yang ketiga, tidak berlebih-lebihan. Selama 3 ini terpenuhi, maka ya dibolehkan untuk tidak terkena wajib zakat padanya. Ya, dalilnya sudah kita bahas di halaman sebelumnya ya, di halaman 148, yaitu dari hadis dari Ibnu Umar
bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma kana yuhalli banatahu wa jawarihi adhab ila akhir ahadits. Faedah, laisa lirijali tahliyat laisa lirijal tahliyatus saif au alatil harbi bidzahab. Tahliyah ini maksudnya menghiasi pedang atau alat-alat perang dengan perak, dengan emas. Tapi kalau dengan perak boleh, kan sudah dibahas sebelumnya. Ya, dikatakan di halaman 148 juga itu dikatakan sama Syekh sendiri, al-udhunu au as-sinnu min dhahabin au hulyatil harb bil fiddah lirijal laisa fiha zakatun. Ya, laisa fiha zakatun. Artinya kalau untuk menghiasi pedang, alat-alat perang atau ya menghiasi pedang atau alat perang tadi, kalau dengan perak boleh dan tidak ada zakat padanya. Ya, tapi kalau dengan emas tidak boleh. Nah, kalau seseorang menghiasi pedangnya dengan hiasan dengan tempelan emas, maka ini kan apa? Berarti termasuk yang haram kan? Termasuk yang haram, maka kena zakat. Maka terhitung dalam zakat. Lanjutnya faedah, la yajuzu lil mar'ah an taj'ala tahliyat as-sayfi laha min adh-dhahabi wa in kanat tahmiluhu lil qital. Begitu pula perempuan tidak diperkenankan untuk menghias pedangnya dari emas meskipun pedang itu akan dia bawa untuk berperang. Tidak boleh juga. Ya, tidak diperkenankan. Maka karena tidak diperkenankan, nah hiasan pedang dari emas ini bagi perempuan termasuk huli yang haram karena la yajuz kan. Nah, karena tidak boleh, karena haram, maka terkena zakat. Faedah, an-naqdu adh-dhahabi yusamma dinaran wa huwa umlatur Rum. Ya. Dinar itu adalah mata uang dari Romawi, dan naqdul fiddi, mata uang terbuat dari perak, itu disebut dirham, dia mata uang Persia. Wa awwalu man saqqat dinar al-arabi Abdul Malik bin Marwan wa asyara alaihi bi saqqihi al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi waliul Iraq. Ya. Dulu kaum muslimin sejak masa Khulafaur Rasyidin, sejak dulu sampai masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya, termasuk di masa Khulafaur Rasyidin itu mereka menggunakan dinar dan dirham, dinar Romawi dan dirham Persia. Ya. Jadi dinar mereka itu buatan Romawi. Belum mencetak dinar sendiri kaum muslimin saat itu. Barulah pada masa Khalifah Muawiyah, Khalifah Bani Umayyah yang kelima, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Ya, Abdul Malik bin Marwan ini Khalifah Bani Umayyah, Khalifah yang kelima. Ya, yang dikenal sebagai Khalifah yang cukup kuat dan berwibawa. Itu mulai membikin dinar bikinan kaum muslimin. Ya, bikinan kaum muslimin. Ya, jadi tidak memakai lagi dinar tidak menggunakan lagi dinar Romawi. Jadi umat Islam mempunyai dinar sendiri buatan kaum muslimin sendiri, dan itu dimulai dibikin sejak masa Abdul Malik bin Marwan, Khalifah kelima Bani Umayyah. Ya, ada kisah cukup menarik terkait ini, singkat saja. Itu ceritanya umat Islam itu ketika mendapat kertas dari Mesir, ya, diceritakan di Tarikh Al-Khulafa oleh As-Suyuti. Jadi kertas-kertas yang dibikin di Mesir itu ternyata ada tulisan kecil, hiasan kecil di pinggirnya, hiasan kecil yang bacanya itu kalimat syirik, ya, memuji Tuhan Yesus lah istilahnya, kalimat syirik. Taib, kemudian akhirnya sejak masa dulu nggak ketahuan sama umat Islam karena kan memang hiasannya kecil dan tak terbaca, samar gitu. Lalu di masa Abdul Malik bin Marwan, Allah beri petunjuk, beliau penasaran, dilihat di pinggir-pinggir kertas itu bacanya apa.
kemudian dia suruh orang menerjemahkan, ternyata berisi kalimat syirik, ya, berisi kalimat kesyirikan. Maka marahlah Abdul Malik bin Marwan, kemudian meminta pabrik kertas yang ada di Mesir untuk mengganti hiasan tadi dan dirubah dengan kalimat tauhid. Singkat cerita, pihak Romawi marah, ya, karena hiasan itu sudah dipakai, kertas dengan hiasan kalimat syirik tadi sudah digunakan kaum muslimin sejak dulu, nggak pernah diganti. Jadi khalifah-khalifah sebelumnya yang memimpin kaum muslimin tidak pernah mengganti, karena mereka tidak tahu, ya, karena mereka tidak mengetahui makna dari hiasan tersebut karena kecil dan samar. Lalulah di masa Abdul Malik bin Marwan, Allah kasih petunjuk, tahu dan diganti. Marah orang Romawi, marah Kaisar Romawi, dan mengancam untuk membuat kalimat yang merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dinar dirham, di dinar yang akan diedarkan di negeri kaum muslimin. Karena kan kaum muslimin saat itu tidak punya dinar sendiri. Nah, karena diancam demikian, akhirnya Abdul Malik bin Marwan berembuk dengan petinggi-petinggi negara, dengan para ulama juga berembuk bagaimana caranya, solusinya. Akhirnya disarankan kepada beliau untuk mencetak dinar sendiri dengan bertuliskan kalimat, di satu sisinya kalimat syahadat la ilaha illallah, dan sisi yang lain bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Sehingga itulah, ya, karena tadi, ya, karena ancaman dari Kaisar Romawi yang ingin menuliskan atau ingin merendahkan Rasulullah dalam dinar mereka, bikinan mereka yang akan disebar, yang dipakai oleh kaum muslimin, maka diputuskan oleh Abdul Malik bin Marwan untuk membuat dinar sendiri. Sehingga dinar yang digunakan oleh orang Romawi yang sudah terlanjur beredar itu diambil, ditarik, dilebur ulang, kemudian dicetak ulang dengan tulisan dua kalimat syahadat. Ya, ini kisahnya cukup menarik, ya, kisahnya cukup menarik. Ala kulli hal, kalau ada pertanyaan kapan pertama kali umat Islam mencetak dinar dan dirham, ya di masa Khalifah Bani Umayyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu ta'ala, dan memerintahkan gubernurnya yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya, gubernur Irak, ya, untuk melakukannya. Far'un la tajibu zakah fi ghairi adh-dhahabi wal fiddah kal yaqut wal marjan. Tidak ada kewajiban zakat pada selain emas dan perak, seperti permata atau mutiara, meskipun harga permata dan mutiara itu lebih tinggi dibandingkan harga emas dan perak. Kenapa demikian? Li'annal asla anna la zakata illa fi ma thabata syar'u fihi. Karena asalnya tidak ada zakat. Al aslu al adam, kan gitu. Hukum asalnya enggak ada. Tidak ada zakat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Syariat menetapkan zakat itu hanya berlaku pada emas dan perak dan mata uang sekarang dikiaskan. Ya, karena yang dipakai transaksi sekarang adalah uang kertas yang kita pakai sekarang. Kalau dahulu kan pakainya dinar dan dirham. Nah, batu-batu mulia yang lain, permata, intan, mutiara, itu nggak kena zakat, nggak ada zakatnya, meskipun harganya lebih mahal dibandingkan emas dan perak. Walam yathbut fi hadhil amwal zakatun zakatan illa idza u'iddat litijarah fa 'alaiha zakatut tijarah bi syurutiha. Maka tidak ada kewajiban zakat di batu-batu mulia yang lain seperti permata, mutiara dan yang lainnya, kecuali kalau batu-batu mulia itu dijadikan barang dagangan, urud tijarah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin. Ya, laptop itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau kita berdagang laptop, kita beli laptop untuk kita pakai berdagang, maka ada zakatnya. Zakatnya apa? Zakat perdagangan. Nah, sama dengan ini, tidak ada zakatnya hukum asalnya, tapi karena digunakan untuk dipakai barang dagangan, maka terkena zakat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah kita jelaskan di zakat urudut tijarah. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dan kita telaah, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insyaallah membahas tentang nisab az-zuru' wa thimar, nisab zakat pertanian dan buah-buahan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.